Halo para sahabat, kita kembali di channel Tim Son Simamora untuk melanjutkan kembali pembahasan kita, yaitu perihal alasan PHK dan pesangonnya dan perhitungan pesangon. Nah, ini kembali kita di channel Tim Son Simamora di part 4. Part 3 kemarin kita sudah bahas ya. Di part 3 itu yaitu pengambil alihan perusahaan dan inisiatif PHK dilakukan oleh pengusaha. Nah, ini yang part 3 dengan part 4 ini sedikit ada perbedaan sedikit, sangat tipis lah perbedaannya. Sebenarnya tidak terlalu ini, cuman dalam hitung-hitungannya adalah sangat signifikan. Perhitungan antara pengambil alihan perusahaan dan inisiatif PHK dilakukan oleh pengusaha. Dan di part 4 ini akan kita bahas yaitu jenis PHK berdasarkan alasan yang nomor 3, yaitu pengambil alihan perusahaan yang mengakibatkan terjadinya perubahan syarat kerja dan pekerja atau buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja. Nah, di part keempat ini artinya di bagian alasan PHK yang ketiga ini, di sini pekerja atau buruh yang tidak bersedia untuk melanjutkan hubungan kerja. Karena apa? Karena terjadinya perubahan syarat-syarat kerja yang diterapkan oleh pengusaha. Sedangkan di part 3, di part sebelum-sebelumnya, bahwa pengambil alihan perusahaan dan inisiatif dilakukan oleh pengusaha. Nah, PHK adalah inisiatif datangnya dari pengusaha. Nah, kalau yang di part keempat ini yang akan kita bahas adalah PHK itu datang dari si karyawan, tidak mau ikut bekerja di tempat yang baru karena alasan persyaratan pekerjaan yang berubah. Nah, itu sama saja, sama di Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Pasal 42, yang di part 3-nya itu Pasal 42 ayat 1. Kalau yang di part 4 ini, part 4 ini adalah ayat 2. Nah, kita lihat di alasan PHK-nya ini jelas ya, bahwa karyawan sendiri yang menolak untuk bergabung dengan perusahaan dengan alasan tadi itu perubahan persyaratan kerja yang diterapkan oleh perusahaan terhadap karyawan, sehingga karyawan menolak untuk ikut dengan perusahaan yang baru. Nah, perhitungannya adalah pesangonnya yaitu diberikan 0,5, jadi setengah kali pesangon, jadi setengah kali dari basic pesangonnya. Terus tetap diberikan upah penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan. Nah, terus juga sesuai dengan undang-undang yang dibuat disepakati perjanjian kerja bersama atau peraturan perusahaan, ada juga uang penggantian hak jika masih ada yang belum dibayarkan, yaitu cuti tahunan. Nah, inilah ketentuan yang ketiga ini. Tentunya pesangon ini sangat beda tipis dengan PHK yang dilakukan dengan alasan pengambil alihan perusahaan dan inisiatif PHK dilakukan oleh pengusaha. Dengan PHK ini dilakukan terjadi karena buruh yang tidak bersedia gabung dengan perusahaan yang sebelumnya karena persyaratan kerjanya berubah. Nah, ini yang kedua ini sebenarnya sangat tipis ya. Ini tertulis dalam pasal yang sama di Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Pasal 42 itu. Yang pertama itu tadi alasan PHK-nya itu inisiatif dari pengusaha, itu di pasal 42 ayat 1. Terus di ayat 2-nya adalah katakanlah inisiatif dari karyawan. Nah, jadi berbeda sedikit. Kalau inisiatif dari karyawan itu adalah pesangonnya jadi 0,5 kali pesangon, artinya setengah dari ketentuan pesangon. Nah, itu yang dibayarkan pada saat si karyawan menolak untuk mengikuti aturan yang baru pada saat pengambil alihan perusahaan terjadi perubahan persyaratan. Nah, ini teman-teman di part keempat yang kita bahas. Nah, silakan jika ada pertanyaan nanti silakan teman-teman
menuliskan pertanyaannya atau kita diskusi di komen, silakan monggo teman-teman, nanti silakan diketik ya di situ, nanti akan kita diskusi bareng bersama-sama. Bagi yang sudah tahu dan paham boleh sharing bersama, bagi yang belum sama sekali, yang masih belajar, mari kita sama-sama belajar tentang alasan PHK yang nomor 3 ini, yaitu di video ini, video bagian keempat dari besaran PHK akibat terjadinya pemutusan hubungan kerja dari pengusaha. Nah itu teman-teman, jangan lupa tetap teman-teman yang baru berkunjung di channel Tim Son Simamora, jangan lupa di like, share, dan subscribe, dan juga bunyikan notifikasi loncengnya supaya nanti berikutnya mendapat notifikasi video-video berikutnya terkait dengan alasan PHK yang selanjutnya, karena masih ada 22 alasan PHK lagi yang akan kita bahas. Sengaja kita pilih teman-teman, kita bagi satu persatu alasannya supaya jelas dan penyampaiannya juga bagi teman-teman nanti tidak terlalu membingungkan ya. Kalau sekaligus biasanya kita bingung, jadi satu demi satu sengaja kita sampaikan, kita bahas di video ini supaya lebih jelas. Baik, begitu saja teman-teman. Sekali lagi jangan lupa mengaktifkan notifikasi untuk mendapatkan video-video selanjutnya, dan jangan lupa untuk memberikan komen di bawah video ini, dan tentu jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih. Salam.